Oke, kita lanjutkan perkuliahan kita. Kita membahas pemahamannya kemarin itu kan secara Secara skematis, alur-alur. Ada rumah tangga, ada perusahaan. Interaksinya itu berupa kirim rumah tangga menyediakan tenaga kerja, perusahaan memberikan upah itu dibelanjakan, gitu kan. Nah, di dalam ekonomi mikro dan makro ada cara memahami, cara membuat konsepnya itu secara grafis atau kurva. Kemudian ada secara matematis. Jadi matematis dan kurva itu dekat ya. Jadi kalau udah masuk mikro 1, mikro 2 itu sudah mulai matematis. Ini kan pengantar masih. Jadi Anda perlu tahu bahwa di dalam ekonomi mikro itu ataupun makro, konsepsinya itu bisa dipahami, didekati, pendekatannya itu dengan menggunakan grafis. Apa contoh grafis itu? Grafis apa yang dimaksud dengan grafis itu? Nah, kemarin kan kita pahami konsep dalam mikro itu, bagaimana elemen-elemen ini berinteraksi. Ada rumah tangga, ada perusahaan, kan? Perusahaan ini dia di sini ada alurnya kan? Ada alurnya. Bagaimana interaksi ini terjadi itu kan. Nah, interaksi ini berupa pasar barang dan pasar input atau pasar faktor. Nah, ini coba kita pahami dia secara grafis. Grafis itu apa? Grafik. Tahu kan grafik kan? Grafik itu ada sumbu B, ada sumbu Y. Nah, itu di matematik begitu. EY. Nah, di dalam mikro ataupun juga makro yang sekarang ini sedang kita pelajari, notasi atau Y tadi itu kita ganti sesuai dengan konsep yang sedang kita dalami. Nah, konsep yang sedang kita dalami ini adalah konsep makro. Nah, sub dari pembahasan kita ini adalah kita mau bahas bagaimana interaksi rumah tangga itu, berarti rumah tangga di sini perusahaan itu menghasilkan sesuatu. Saya kasih gambar yang lebih ini lagi ya, lebih konsepsional. Nah, ini dia yang dimaksud dengan grafis tadi ya, masuk grafis itu ini. Oke, nah, ini interaksi barang. Sedangkan kita mau bahas nanti tenaga kerja dan. Nah, saya masuk ke sini dulu. Ini kita sudah pelajari kemarin. Udah malah sampai pada internasional. Ada ekspor dan impor. Ada moneternya di sini. Di sini ada interaksi. Di sini ada interaksi. Di sini juga ada interaksi. Interaksi ini disebut pasar. Kan gitu kan? Nah, yang namanya pasar itu apa? Ada yang menyediakan, ada yang membutuhkan. Bertemu, melakukan transaksi dan negosiasi. Inilah yang disebut dengan demand and supply. Demand itu adalah permintaan, supply adalah penawaran. Demand artinya pihak yang membutuhkan. Dia butuh itu apa? Untuk digunakan. Kegiatan menggunakan itu disebut konsumsi. Siapa yang menggunakan itu? Nanti kita lihat. Sedangkan penyedia
Siapa yang menyediakan itu? Disebut dari istilahnya supply kan, pemasoknya. Di sini. Jadi berada pada posisi ini, dia menyediakan. Dari mana dia sediakan? Dihasilkan sesuatu dari proses kreatif. Proses kreatif menghasilkan produksi. Produksi itu merupakan kombinasi dari beberapa faktor. Faktor-faktor apa yang bisa menghasilkan produksi? Tentu faktor pertama harus ada orang yang melakukannya. Orang yang mengerjakannya yang disebut dengan tenaga kerja. Orang yang berperan. Ya, orang yang mengerjakannya disebut tenaga kerja. Kemudian apa yang dikerjakan? Tentu dia butuh yang namanya bahan baku. Ada orang kerja tapi bahan bakunya tidak ada juga. Butuh metode, butuh proses kreatif. Metode bagaimana? Metode teknik bagaimana yang digunakan? Tentu teknologi di situ kan. Butuh juga yang namanya sumber daya modal. Memperoleh bahan baku itu perlu uang. Memperoleh tenaga kerja itu perlu dia digaji, dibayar upahnya. Bagaimana sistem pembayaran upahnya itu kan diatur dalam kesepakatan. Nah, kalau ini faktor-faktor ini dan lain seterusnya, banyak faktor produksi lain, maka kombinasi setiap input, ini disebut input. Tenaga kerja, modal, teknologi, itu disebut input, menghasilkan yang namanya output, disebut produksi. Dibawalah ke pasar. Nah, ini disebut supply. Sisi sebelah ini disebut supply. Yang butuh siapa? Di sini. Siapa lagi yang butuh? Pemerintah juga butuh. Jadi yang menjadi konsumen itu ada konsumsi rumah tangga dan ada konsumsi pemerintah. Pemerintah kok konsumsi juga? Ya. Pemerintah kan membeli kertas, membeli alat-alat rutin yang diperlukan rumah tangga, membangun perlu bangun gedung sekolah, membangun gedung universitas. Itu kan konsumsi, dia belanja barang-barang, belanja pemerintah. Diakumulasi lah dalam satu anggaran yang disebut anggaran. Digunakan salah satunya untuk konsumsi. Maka ada konsumsi pemerintah. Jadi bertemulah mereka ini di pasar itu kan, dihasilkan oleh ini. Nah, interaksi antara demand dan supply ini disebut pasar. Kita akan pahaminya secara grafis. Oke, coba saya share bagaimana cara menggambarkan grafis yang benar. Nah, seperti ini ya. Nah, ini dia. Kita ketahui dalam sebuah grafik itu kan terdiri dari ada sumbu X dan ada sumbu Y. Itu di matematik kita dulu kan. Oke, kita bisa gambarkan dia seperti ini. Dulu kan ada namanya, kita bikin dia panah. Panah ini maksudnya apa? Oh, dia sumbu itu berjalan, bergerak terus dia. Merupakan vektor ya kan gitu. Di matematik dulu dia menuju sampai tak terhingga. Yang atas ini juga demikian, menuju kepada yang tidak terhingga. Nah, di sini perlu kita ingat, grafik ini belum ada makna. Kapan dia ada makna? Yang pertama, kalau kita bilang, apakah garis sebelah ini lebih besar? Sebelah ini? Tidak. Kita belum bisa mengatakan bahwa garis ini yang menuju ke atas itu lebih besar, ke atas ini lebih besar, yang ke samping ini, terus dia jalan akan lebih besar.
Kapan dia bermakna? Ketika kita berikan angka 0. Nah, jangan lupa nih. Maka yang bergerak ke sana itu dia akan besar terus ya. Lebih besar dari 0. Yang ke atas juga demikian. Kalau dia bergerak terus ke atas, dan dia lebih besar dari 0. Apakah sudah penuh makna grafik ini? Belum. Belum ada. Ini grafik apa? Kurva apa? Grafik itu sama dengan kurva. Kurva apa ini? Kita belum tahu ini kurva apa. Karena tidak ada namanya, tidak ada identitasnya. Kurva ini akan bermakna kalau kita beri nama dia. Nah, katakanlah kalau di matematik dulu ini sumbu X, kita kasih dia Q. Kita kasih dia P di sini. Nah, ini sudah ada nama? Sudah ada nama, tapi belum jelas namanya. Maka kita bisa lakukan hal yang lain lagi. Kita bisa lakukan seperti ini. Ada langkah selanjutnya, kita harus definisikan dia. P ini apa? Q itu apa? Maka dia baru ada makna. Kalau P ini harga, ya, Q adalah kuantitas. Kuantitas istilah lainnya apa? Disebut juga dengan jumlah. Nah, ini sudah sedikit ada makna ya. Maka grafik yang ditunjukkan ini namanya atau menjelaskan bagaimana hubungan antara harga ataupun kuantitas dengan harga. Harga apa di sini masih belum jelas. Kita boleh definisikan harga barang atau jasa. Jumlah barang atau jasa. Ini semakin jelas. Seperti ini kita menggambarkan. Nah, bagaimana hubungannya masih belum jelas kan? Bagaimana hubungannya? Apakah interaksi antara keduanya? Ya, kita perlu menjelaskan lebih lanjut. Maka ini komponen ini harus ada semua. Kalau tidak, maka konsepsi ataupun penjelasan kita tentang apa itu ekonomi makro ataupun mikro secara grafis itu gagal. Itu deh. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya kira ini matematika dasar. Ya. Oke, kita sudah punya satu kurva, tapi belum tahu kita bagaimana arah. Nah, di dalam teori mikro, kurva permintaan itu adalah berslope negatif atau ya berslope negatif. Artinya permintaan itu digambarkan seperti ini dia. Kita gambarkan dulu kurvanya. Anda perhatikan nanti cara menggambarnya. Kita harus beri nama. Kurva ini belum ada namanya. Apakah dia permintaan atau supply? Belum ada nama. Maka kita perlu beri nama dia. Ini adalah permintaan. Kita tambah lagi penjelasannya. Sini ya. Ini adalah permintaan. Harus kita tulis. Atau demand.
Nah, itu baru clear ya. Jelas kan? Harus definisi, harus jelas. Nah, kita mau menggambarkan satu interaksi antara demand dan supply itu. Kita harus lihat teorinya dulu. Supply itu berslope positif. Kurva yang berslope positif itu gambarnya dari kiri bawah ke kanan atas. Ini dia supply. Nah, sudah jadilah. Inilah yang disebut, karena kita mendefinisikan ini sebagai barang dan jasa. Nah, lihat nih. Maka ini disebut pasar apa? Ini disebut juga dengan pasar barang dan jasa. Sudah lengkap definisinya. Inilah yang disebut dengan pasar barang atau jasa. Nah, kita bisa bikin analisa nanti berikutnya kan. Perlu diketahui di sini ada satu titik ini yang disebut dengan titik keseimbangan atau equilibrium. Kita harus tulis juga di sini, supply itu adalah penawaran. Jadi orang jelas. Jadi ini bisa membaca kurva itu dengan jelas, maka kita perlu mendefinisikan seperti ini. Harus bisa didefinisikan. Disebut juga dengan supply. Ini dia. Ini pada harga PI. Dan ini adalah pada jumlah barang yang seimbang atau Q equilibrium. Nah, ini yang kita sebut dengan pasar barang. Interaksi siapa dengan siapa? Saya tunjukkan slide sebelumnya. Slide sebelumnya. Ini ya. Nah, terlihat nih ya. Nah, ini interaksi antara rumah tangga tadi dengan perusahaan. Ini. Interaksi ini dia pasar barang. Yang disebut tadi pasar barang. Pasar barang dan jasa. Bertemu, yang menjadi permintaan itu adalah rumah tangga dan juga permintaan dari pemerintah, konsumsi pemerintah. Yang menawarkan atau sisi supply-nya itu adalah perusahaan. Itu dia. Oke, saya kembali ke whiteboard kita tadi. Nah, itu dia yang menjadi yang menjadi pembahasan kita, bagaimana pasar itu terbentuk tadi ya. Pasar terbentuk itu dari aktivitas barang dan jasa tadi. Maka kita harus gambarkan dia satu persatu. Harus kita gambarkan satu persatu. Grafik itu akan bermakna kalau lengkap ya. Yang pertama lengkap, ada titik originnya 0, ada nama sumbu datarnya itu sumbu datar Q, kuantitas, dijelaskan di bawah. Kemudian ada sumbu tegak
apa itu namanya, maka ini menunjukkan suatu hubungan ya, suatu hubungan. Tapi hubungan apa kita belum tahu, maka kita harus gambarkan bentuk grafiknya seperti ini. Di sini ada permintaan. Dasar dari kita membangun permintaan ini ada teori mikro. Nah, di dalam makro, permintaan itu ataupun penawaran itu di dalam skala ini mikro ya, dalam konsep mikro. Dalam makro, kita gambarkan lagi kurva satunya. Ini Y. Ini P. Y ini disebut barang dan jasa. Kita bisa gambarkan dalam terminologi makro ini disebut atau agregat demand. Kemudian supply-nya kita bisa gambarkan agregat supply. Agregat supply. Permintaan agregat dan penawaran agregat. Jadi kalau dalam konsep makro ya, jadi permintaan bukan permintaan individu satu-satu itu, tetapi permintaan keseluruhan yang disebut agregat. Permintaan seluruh rumah tangga, permintaan pemerintah, konsumsi ya, konsumsi pemerintah terhadap barang dan jasa. Sedangkan di mikro itu individu, satu orang, dua orang membutuhkan barang dan jasa. Nah, ini harus bisa dibedakan. Ini dasar sekali. Jadi naik turunnya harga barang ini disebut inflasi. Jika dia naik, inflasi. Jika dia turun, itu deflasi. Konsep makro seperti itu. Nah, pemahaman kita tentang ini keseimbangan ya. Keseimbangan, equilibrium, YE. Ini tidak lain, dia adalah produk domestik bruto (PDB). Jadi dihitung dia seluruh produk barang dan jasa, kegiatan-kegiatan ekonomi. Jadi notasinya sudah berbeda. Nah, ini dalam konsep makro. Maka kalau dia bergerak menjadi Y1, maka ekonomi dikatakan tumbuh, bergerak. Ada pertambahan barang dan jasa. Nah, berapa persen tumbuhnya itu? Pertumbuhan ekonomi itu bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi hasil produksi, dari jumlah total produksi yang bisa dihasilkan, atau juga bisa dilihat dari sisi konsumsi. Berapa jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga, masyarakat, mungkin juga lembaga. Maka kalau ini tumbuh, bergerak naik, maka dikatakan suatu negara itu mengalami pertumbuhan ekonomi. Bergerak dia ke sini. Nah, interaksi ini dikawal ataupun dibatasi dengan gerak lajunya inflasi. Ini pemahaman ekonomi. Jadi ekonomi secara keseluruhan melihat ekonomi
tidak dalam skop kecil, tapi dalam skop yang lebih luas. Ini dia pemahaman kita tentang ekonomi makro dan bedanya dengan ekonomi mikro. Dan sudah dapat di semester 1 dulu ya, dengan taraf ekonomi mikro. Nah, ini dia konsepnya. Saya mau tunjukkan lagi yang ini lagi. Nah, ini dia interaksi ini tadi dalam bentuk grafik, kita lihat seperti itu tadi. Ini dalam bentuk rumah tangga tadi ada permintaan agregat, seluruh rumah tangga mengkonsumsi permintaan agregat, ini penawaran agregat. Ini juga dia meminta. Tapi dia ada peran lain yang bisa dilakukan pemerintah nantinya, terutama dalam menjaga stabilitas inflasi dan kesempatan kerja. Nah, ini dia konsep makro ya, yang sangat dasar. Kita sudah menjelaskan secara diagram ataupun secara skematis seperti ini. Hari ini kita coba melihat secara kurva. Kita melihatnya secara kurva bagaimana bentuknya. Baik, ada pertanyaan sejauh ini? Oke, kita lanjut jika tidak ada pertanyaan. Saya mau lanjut ke pasar barang ya. Pasar barang sudah, ke pasar tenaga kerja. Nah, perhatikan ini dulu. Interaksi ini lagi. Nah, ini interaksi di sini tadi kan. Nah, kita mau lihat interaksi dari secara kurva yang di bawah ini. Ini ada pasar berikutnya, itu pasar tenaga kerja. Bagaimana menggambarkan pasar tenaga kerja? Nah, ini kan bagaimana kita menggambarkan pasar tenaga kerja. Nah, di sini ada yang menawarkan tenaga kerja atau input produksi, lahan, modal, tapi ada juga yang membutuhkan input produksi tadi. Itu perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, itu disebut dia meminta tenaga kerja, yang menawarkan tenaga kerja itu disebut supply tenaga kerja. Jadi rumah tangga yang menawarkan tenaga kerja, perusahaan yang meminta. Nah, bagaimana bentuknya di dalam kurva? Coba kita lihat kurva tenaga kerja. Rika bisa dilihat ini ya, papan tulisnya. Whiteboard-nya bisa dilihat ya. Yang saya gambarkan kurva ini bisa dilihat ya. Bisa, Pak. Kita tetap menggambarkan sumbu datar. Sumbu tegak. Titik origin, jangan lupa tahapan-tahapannya. Nah, ini baru. Ini kita mau lihat pasar tenaga kerja kan. Nah, pasar tenaga kerja, siapa yang meminta tenaga kerja? Perusahaan. Permintaan tetap begini dia gambarnya. Permintaan itu seperti ini, ya slope-nya negatif. Demand terhadap tenaga kerja. Kemudian yang menawarkan tenaga kerja adalah supply tenaga rumah tangga kan. Nah, kita harus jelaskan di bawahnya ini sudah lengkap kurva kita belum. Nah, ini ada kuantitas apa jumlah ataupun juga dengan Q lagi ya. Tenaga kerja. Kuantitas tenaga kerja.
kerja. Di sini bukan harga, tetapi upah. Suplai tenaga kerja, STK. Sedangkan demand atau permintaan harus dijelaskan juga nih. Salah ya. Nah, ini dia. Nah, ini yang disebut dengan pasar tenaga . Kita lihat interaksinya. Ini titik keseimbangannya. Lihat tahapan bagaimana membuat kurva ya. Tenaga kerja pada saat seimbang. Ini upah itu dinotasikan dengan W biasanya. W. Kita bisa simulasikan bagaimana pergerakan kurva ini. Kita jelaskan sini W sama dengan upah. Dalam bentuk rupiah. Ini orang ya kan. Bagaimana jika upah naik? Upah naik bergerak ke atas atau ke bawah? Kalau upah naik itu naik upah kan, dia bergerak ke atas. Katakanlah di sini ya, naik menjadi W1. Oke. Maka kalau upahnya naik di pasar ya, di pasar upahnya naik, maka perusahaan cenderung dia menahan diri untuk merekrut tenaga kerja. Kenapa? Nah, karena upahnya mahal. Kalau bisa ya pakai, rencananya mau pakai 10 orang tapi pakai 5 orang saja. Karena upahnya sudah naik, maka dia turun dia. Jadi di titik ini. Di K1. Turun dia, turun upahnya. Tetapi rumah tangga bagaimana kalau upah naik? Dia semangat dia. Semangat sekali. Maka dia bersemangat untuk menawarkan diri bekerja ya. Ini supply, ini rumah tangga nih kan. Ini perusahaan. Dan dia akan meningkatkan rame-rame dia meningkatkan tenaga kerjanya menjadi 3. Perhatikan ya kan. Nah, apa yang terjadi? Maka ini kan di luar keseimbangan, tidak seimbang lagi pasar tenaga kerjanya. Maka terjadi yang namanya ekses di sini kan. Segitiga ini disebut ekses. Jadi ekses. Disebut ekses. Karena kecenderungan rumah tangga menambah tenaga kerja karena upah sudah naik. Ekses tenaga kerja. Berlebih tenaga kerja. Artinya ada pengangguran. Nah, seperti itu dia interaksinya. Nah, coba nanti ini namanya pasar tenaga kerja. Seperti ini dia. Jadi ada interaksi, ada yang meminta, demand tenaga kerja, yaitu perusahaan. Ada yang menawarkan tenaga kerja adalah rumah tangga. Nah, coba Anda gambarkan juga sekarang kan, kalau upahnya di sini W2.
turun ya. Ini coba silakan digambarkan, nanti kirimkan ke saya sampai nanti sore. Ini dibuat lengkap seperti ini, simbol-simbolnya jangan lupa. 0, TK1, TK2 lengkap, STK, bikin keterangan supaya kurva ini ada makna. Kalau saya tidak bikin keterangan ini seperti ini tidak jelas kurvanya apa maksudnya. Kan kita harus definisikan ya. Harus kita bikin setiap notasi supaya ini baru karena yang namanya pasar tenaga kerja ini ada jumlah tenaga kerjanya dan ada variabel upahnya. Seperti itu ya. Baik, ini dia kuliah minggu ini. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, ya. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kerjakan tadi ya, yang terakhir itu nanti ini saya posting lagi, Anda silakan akses di YouTube ya. Oke, saya kira demikian kuliah dan kuis hari ini. Alhamdulillah dapat kita laksanakan dengan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.